Generasi Muhammadiyah bertakwa, belajar untuk masa depan. Hormat dan santun pada orang tua dan guru, bekerja mandiri dan berprestasi. SD Muhammadiyah Nitiai wujudkan generasi Islami. Al-Quran, Al-Hadis menjadi pegangannya. Belajar dan menuntut ilmu, rela berkorban untuk sesama, menghormati, menghargai generasi Muhammadiyah. Kami siswa-siswi generasi Muhammadiyah bertakwa, belajar untuk masa depan. Hormat dan santun pada orang tua dan guru, bekerja mandiri dan berprestasi. SD Muhammadiyah Nitiai wujudkan generasi Islami. Al-Quran, Al-Hadis menjadi pegangannya. Belajar dan menuntut ilmu, rela berkorban untuk sesama, menghormati, menghargai generasi Muhammadiyah. Menghormati, menghargai generasi Muhammadiyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Aristobirin MSI dari Majelis Dikdasmen PDM Kota Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Gatot Sugiarto, SHMH, selaku perwakilan orang tua siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Nitian. Bapak Haji Taijan SAG MSI, Kepala SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta, serta Bapak Ibu Guru kelas 1A hingga 1E SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta, dan tak lupa Bapak Ibu Wali Murid siswa kelas 1A hingga 1E yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat limpahan rahmat-Nya, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya nanti di Yaumul Akhir. Bapak dan Ibu yang berbahagia, walaupun dalam cuaca hujan, kita masih alhamdulillah dapat mengikuti acara serah terima siswa dan siswi kelas 1 SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta tahun ajaran 2021-2020. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga, prosesi serah terima, yang nanti akan diwakili dari perwakilan orang tua dan diterima langsung oleh pihak sekolah. Yang keempat adalah sambutan Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota Yogyakarta. Selanjutnya, penjelasan program-program sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu, kepada Ananda Aisyah, siswi kelas 6C SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
qatalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal wal ju'i wa naqasim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian Bapak dan Ibu yang berbahagia, pembacaan ayat suci Al-Quran dari Ananda Aisyah, siswi kelas 6 SD Muhammadiyah Nitian, Yogyakarta. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara yang sangat kita tunggu-tunggu atau acara inti kita, yaitu prosesi serah terima siswa kelas 1. Untuk prosesi serah terima siswa ini nantinya akan diserahkan terlebih dahulu oleh perwakilan orang tua siswa dan nanti akan diterima langsung oleh pihak sekolah Bapak Haji Saijan SHG MSI. Untuk yang menyerahkan kali ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Gatot Sugiarto SHMH. Untuk itu kepada Bapak Dr. Gatot Sugiarto SHMH dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Aristopirin MSI, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Nitian, Bapak Dr. Andes Haji Saijan MSI, yang saya hormati pula para dewan guru dan segenap orang tua wali siswa
SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta, serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Rasulullah. Pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga dapat bertatap maya melalui akun Zoom ini. Insya Allah semuanya masih dalam lindungan Allah. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu orang tua wali SD Muhammadiyah Nitian, pada kesempatan ini saya diamanai untuk mewakili Bapak Ibu sekalian dalam sambutan ini, dalam serah terima ini. Jika nanti ada sesuatu yang kurang tepat ataupun kurang berkenan, mohon untuk dapat dimaafkan. Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Saijan MSI selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Nitian beserta staf Dewan Guru yang telah berkenan memberikan kesempatan dan menerima putra dan putri kami belajar menuntut ilmu di SD Muhammadiyah Nitian ini. Tentu bukan tanpa alasan kami selaku orang tua memilih dan menitipkan putra dan putri kami untuk menimba ilmu di sekolah ini. Sekolah yang di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah ini adalah salah satu sekolah yang tentunya mengintegrasikan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Yang insya Allah kami para orang tua meyakini tentu ini pilihan yang tepat untuk membantu kami dalam menanamkan dasar-dasar atau pondasi pendidikan akhlak dan ilmu pengetahuan yang baik, sehingga nanti dapat menjadi bekal bagi putra dan putri kami dalam menapaki masa depan yang semakin berat tantangan zamannya. Karena tantangan zaman anak-anak kita saat ini tentu berbeda dengan zaman kita dahulu. Kami yakin putra dan putri kami ini adalah miniatur bangunan bangsa kita 30-40 tahun yang akan datang. Sehingga mempersiapkan pendidikan yang baik, ini kami memahami menjadi suatu kewajiban yang mutlak. Kami percayakan Bapak Dr. Andes Haji Saijan MSI, putra kami, putra putri kami kepada Bapak dan Ibu guru di sini, mohon bimbingan, pendidikan dan pengajaran bagi putra-putri kami agar mereka menjadi lebih bersemangat dan bisa menorehkan prestasi-prestasi yang baik untuk SD Muhammadiyah Nitian. Kami juga menyadari sebagai orang tua atau wali bahwa keberhasilan sebuah pendidikan tidak semuanya menjadi tanggung jawab sekolah. Namun kami juga sebagai orang tua tentu berkewajiban untuk bersama-sama dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan putra-putri kami. Oleh karena itu, kami berharap kepada Bapak dan Ibu guru dapat menjalin komunikasi yang baik antara guru dan kami selaku orang tua agar permasalahan putra-putri kami ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Kami serahkan dan percayakan sepenuhnya pendidikan putra dan putri kami ketika berada di sekolah kepada Bapak dan Ibu guru. Dengan senang hati jika kami, Bapak dan Ibu menganggap putra dan putri kami ini juga sebagai putra dan putri Bapak Ibu guru ketika anak-anak kami di sekolah. Tegurlah mereka jika melakukan pelanggaran atau kesalahan. Kami meyakini tentunya dengan cara-cara yang lebih bijak, agar putra-putri kami nanti menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kesalahpahaman antara guru dan orang tua wali terkadang memang tidak dapat kita hindari. Namun saya percaya dan saya yakin bahwa dengan membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan guru, insya Allah kesalahpahaman dapat kita minimalisir. Dan kami juga menyadari di masa pandemi ini tidak mudah untuk melaksanakan pola pembelajaran daring yang efektif. Kami selaku orang tua juga menyampaikan permohonan maaf di awal ini jika kami nanti kurang bisa memahami instruksi dalam pembelajaran daring ini, karena kami selaku orang tua tentu tidak semua memiliki latar belakang sebagai seorang guru. Mungkin juga tidak semua dari kami orang tua menguasai teknologi informasi sehingga akan ada hambatan-hambatan dalam komunikasi dan pembelajaran.
Kita sama-sama berdoa semoga pandemik COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan kita dapat menjalani proses pembelajaran normal seperti biasanya dengan tatanan baru. Yang terakhir, sekali lagi kami mohon titip putra dan putri kami kepada Bapak Dr. Andes Saizan MSI selaku Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Nitian. Maafkanlah putra-putri kami jika masih perlu banyak bimbingan. Saya berdoa juga semoga SD Muhammadiyah Nitian semakin berkah, semakin maju, unggul, inovatif, dan berprestasi. Semoga juga Bapak Dr. Andes Saizan MSI serta Bapak Ibu Guru dan keluarga besar SD Muhammadiyah Nitian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami serahkan sepenuhnya pendidikan anak-anak kami kepada SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Terakhir, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Kang Mas Dr. Andes Haji Aristobirin MSI, ini karena satu trah, satu benua dari daerah istimewa Cilacap. Beliau selaku Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Demikian juga yang kami hormati Kang Dr. Gatot Sugiarto SH MH selaku perwakilan orang tua siswa tadi yang secara resmi telah menyampaikan dan menyerahkan kepada sekolah. Para ibu dan bapak orang tua siswa tampak dari berbagai lini. Ada yang kelihatan dari Gunung Kidul, tepatnya dari Karangmojo juga sempat nyambung begitu. Demikian juga ada yang dari Bantul, Mban atau Bantul ya. Demikian juga dari kota dan juga ada mungkin sebagian dari Sleman yang kami hormati. Demikian juga tim kami, beberapa wakil kepala sekolah dan juga tim guru kelas 1 yang kami hormati. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah sebagai salah satu agenda rutin sebetulnya di awal tahun ajaran baru adalah serah terima siswa kelas 1. Dan pada saatnya nanti di kelas 6 ada agenda akhir serah terima siswa kelas 6. Kalau di kelas 1 dari orang tua kepada sekolah, dan nanti di kelas 6 dari sekolah kepada orang tua siswa. Walau sempat tertunda mungkin 2 minggu karena situasi dan kondisi, serta mencari waktu yang tepat, namun agenda serah terima bisa kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini. Atas nama sekolah yang pertama menyampaikan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa kelas 1 tadi yang telah disampaikan ijab kabulnya oleh beliau Bapak Dr. Gatot Sugiarto SHMH. Tentu kami sampaikan terima kasih dan mohon nanti dukungan serta masukan-masukannya dalam rangka kami memberikan layanan yang terbaik untuk putra-putri kami. Bukan sebatas kemudian baik dalam hal ilmu pengetahuan, tapi jauh juga baik dalam hal imtak atau iman dan ketakwaan, sehingga bisa menjadi seimbang dan siap menjadi generasi di masa yang akan datang. Dalam waktu ini sah Pak Gatot kami terima putra-putri sebanyak 114 mudahnya begitu menjadi bagian keluarga besar SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Adapun nanti program kita jelaskan di belakang setelah sambutan dari Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Yogyakarta, beliau Kang Mas Dr. Andes Haji Bobirin MSI. Sementara seperti itu kita sambung nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, prosesi serah terima siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta telah kita lalui bersama. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Gatot Sugiarto, SHMH, dan Bapak Haji Saijan, SAG, MSI. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota Yogyakarta yang pada kesempatan pagi hari ini akan diwakili oleh Bapak Haji Aristobirin MSI. Untuk itu kepada Bapak Haji Aristobirin MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Kepala SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta beserta guru dan juga tenaga kependidikannya. Yang kami hormati Bapak Dr. Gatot Sugiarto, SHMH, dan juga para orang tua ataupun wali siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta, serta PCM Umbul Harjo kalau ada, dan juga Majelis Dikdasmennya, dan para hadirin semuanya yang hadir di Zoom meeting ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga dengan rahmatnya dalam situasi pandemi ini kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas, termasuk aktivitas dalam acara serah terima siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta tahun 2021-2022. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh anggota keluarganya, para sahabatnya, dan para penerus risalah beliau sampai nanti di yaumil qiyamah. Dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan terus bisa istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, kalau Pak Saijan ini sebenarnya dari Korea ya. Korea Kidul Mujur alias Kroya ya. Cilacap ya, sama-sama dengan kami dari Cilacap, sehingga pada saat bicara kadang-kadang logat ngapaknya keluar, maka mohon maaf ya, kami di dalam menyampaikan mungkin logatnya agak berbeda dengan logat Bapak Ibu sekalian yang ada di Jogja ini. Baik, ada 3 hal yang perlu kami sampaikan dalam sambutan ini karena waktu yang terbatas. Yang pertama, bahwa Allah mengamanatkan di dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Berdasarkan kepada firman Allah tersebut, maka para orang tua tentunya berupaya untuk memberikan pendidikan anak, ya, pendidikan anak dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Yang tadi juga disampaikan oleh Pak Gatot, bagaimana
Pak Gatot dan orang tua tentunya sangat memahami ini. Nah, untuk memberikan bekal bagi anak-anak supaya kelak mereka menjadi orang-orang yang kuat, khususnya kuat akidahnya, kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di era yang akan datang 30 tahun, 35 tahun yang akan datang dan seterusnya, mereka memiliki landasan yang kuat di dalam mengembangkan mengemban tugas-tugas mereka di waktu-waktu yang akan datang dengan landasan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, maka perlu dipilih sekolah yang dapat memberikan bekal kepada anak-anak dengan pendidikan yang sebaik-baiknya, yang memberikan penguatan akidah salimah. Dipilihlah oleh para orang tua sekolah Muhammadiyah, yang salah satunya adalah SD Muhammadiyah Nitian, Yogyakarta. Oleh karena itu, kami dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di SD Muhammadiyah Nitian, Yogyakarta. SD Muhammadiyah Nitian adalah SD Muhammadiyah di Kota Yogyakarta yang relatif muda, namun sudah banyak prestasi yang diraih, baik di prestasi perseorangan dari anak-anak didiknya maupun prestasi dari sekolahnya. Yang terakhir, berdasarkan nilai rata global hasil TPM ASPD tahun 2020-2021 dari 176 sekolah jenjang SD se-Kota Yogyakarta. Jadi ada 176 sekolah, baik negeri maupun swasta. Nah, SD Muhammadiyah Nitian menempati ranking keempat. Dari 176, SD Muhammadiyah menempati ranking keempat untuk rata global hasil TPM ASPD tahun ini. Kalau di wilayah Jogja Timur sendiri, ranking 1. Dari Jogja Timur yang ada 49 sekolah, baik negeri maupun swasta, SD Muhammadiyah Nitian alhamdulillah ranking 1. Peringkat ASPD SD Muhammadiyah se-Kota Yogyakarta, SD Muhammadiyah Nitian menempati ranking ketiga. Ini adalah satu prestasi yang sangat bagus yang diraih oleh sekolah yang relatif muda dibandingkan dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lainnya. Nah, atas upaya-upaya yang telah dilakukan dan prestasi yang telah diraih, kami ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan SD Muhammadiyah Nitian. Juga kami ucapkan terima kasih kepada PCM Unggul Harjo dan Majelis Dikdasmennya yang turut memberikan arahan dan pembinaan kepada SD Muhammadiyah Nitian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, agar proses pendidikan anak ini dapat berjalan lebih optimal, maka kami berharap adanya kerjasama yang baik, yang terus-menerus, baik dari orang tua atau orang tua siswa dengan pihak sekolah yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot. Pak Gatot sangat paham tentang hal ini, karena memang Pak Gatot juga terlibat di dalam bidang pendidikan, khususnya di Universitas Ahmad Dahlan, dan ini nampaknya Pak Gatot berada di ruang rektorat, Pak, ya. Nah, selamat bertugas ya. Nah, ini kami berharap ada kerjasama yang baik dari orang tua dan pihak sekolah yang terus-menerus dibangun, dijalin komunikasi yang baik sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Gatot dan teman-teman tadi bisa terrealisir. Juga tentu kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat di dalamnya, entah itu komite, PCM, Majelis Dikdasmen, PDM dan juga PDM dan masyarakat yang lain termasuk juga Dinas Pendidikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita ingat bahwa kita ketahui bersama bahwa saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, sudah 1 tahun lebih belum mereda, bahkan akhir-akhir ini semakin meningkat, sehingga
PPKM pun harus diperpanjang. Ya. Kita tentu tidak takut kepada makhluk, ya. Termasuk juga tidak takut kepada COVID-19. Kita harus takut hanya kepada Allah, karena Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang kita takutkan adalah seandainya Allah mengizinkan COVID-19 ini masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Jadi mungkin kepada makhluknya, kepada COVID-nya kita tidak takut, tetapi kita takut seandainya Allah mengizinkan COVID ini masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus mendekatkan diri kepada Allah dan terus berdoa memohon kepadanya agar Allah tidak menimpakan COVID-19 ini kepada kita dan keluarga kita. Tentu disertai dengan menjalankan sebab-sebabnya dan ikhtiar agar Allah tidak mengizinkan COVID-19 memasuki sistem pernafasan kita, yakni sering-sering cuci tangan, memakai sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan imunitas tubuh. Sebagaimana kalau kita berhadapan dengan hewan yang buas, hewan buas, kita tidak takut kepada hewannya, karena hewan itu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan izin Allah. Maka yang kita takutkan adalah seandainya Allah mengizinkan hewan tadi menerkam kita, kan gitu. Tetapi ketakutan kita kepada Allah terkait dengan izin Allah mengizinkan hewan buas tadi menerkam kita, tentu ada sebab-sebab yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita terhindar dari terkaman hewan buas tadi. Sehingga termasuk COVID juga demikian, kita tidak takut kepada COVID-nya, tapi kita takut kepada Allah karena Allah yang maha berkuasa. Kita takut kalau Allah mengizinkan COVID ini menimpa kita, tetapi kita pun harus berupaya menjalani sebab-sebabnya supaya COVID itu tidak menyerang kita, yaitu dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, terkait dengan hal tersebut, SD Muhammadiyah Nitian telah berupaya dan telah menyiapkan fasilitas protokol kesehatan untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Kemarin sudah disiapkan, ya, karena memang tahun ajaran baru ini kan rencananya pemerintah juga akan membuka supaya pembelajaran bisa menggunakan pembelajaran tatap muka terbatas, namun karena kondisi pandemi ini semakin meningkat, maka akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Nah, maka SD Sekolah Muhammadiyah termasuk Nitian ini sudah menyiapkan betul-betul fasilitas untuk protokol kesehatan untuk pembelajaran tatap muka terbatas jika keadaan sudah memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Namun dalam situasi seperti ini yang belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka terbatas, maka pembelajaran masih harus secara online. Maka ini adalah ketetapan dari pemerintah maupun dari Muhammadiyah. Selama memang belum memungkinkan untuk tatap muka, maka kita lakukan dengan pembelajaran secara online, dan situasi ini tentu membutuhkan kreativitas para guru dalam pembuatan dan penyiapan perangkat pembelajaran, media pembelajaran berbasis IT, kemudian sinyal internetnya juga harus diperhatikan, dan juga proses pembelajaran online yang menyenangkan, yang tidak menjemukan. Dan guru harus mengintegrasikan TPEC, ya, technological, pedagogical, pedagogical and content knowledge. Ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan antara teknologi, kemudian pedagogik, ya, bagaimana mendidik, dan juga konten dari pembelajarannya itu bisa betul-betul terpadu dengan baik, sehingga di dalam pembelajaran secara online ini bisa betul-betul bisa menyenangkan siswa dan tidak menjemukan. Nah, tentu dalam kondisi yang seperti ini juga orang tua siswa memang harus atau mungkin salah satu anggota keluarga harus terus mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Tidak bisa kita lepas. Kalau
mahasiswanya Pak Gatot bisa aja dilepas gitu saja belajar secara mandiri. Tapi ini anak-anak SD, apalagi kelas 1, mereka masih berpikir taraf berpikirnya masih berpikir konkret. Nah, ini betul-betul membutuhkan ketelatenan dan kesabaran dari kita semuanya dalam pendampingan belajar secara online. Nah, ini kondisi yang memang harus kita jalani saat ini dan betul-betul membutuhkan kerjasama yang lebih intens antara orang tua dan juga sekolah. Nah, saya rasa 3 hal itu yang perlu kami sampaikan, dan karena terbatasnya waktu, maka sambutan saya cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Pak Gatot selaku yang mewakili orang tua dan orang tua ataupun wali siswa kelas 1. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada kepala sekolah dan para guru serta tenaga kependidikan SD Muhammadiyah Nitian, PCM Unggul Harjo dan Majelis Dikdasmen PCM Unggul Harjo, dan kepada semuanya saja dari berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan apabila di dalam sambutan kami ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah nantiasa memberikan kepada kita hidayah, barokah, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang di dalam keridhoannya, sehingga khususnya di dalam pendidikan ini bisa menghasilkan anak-anak didik yang betul-betul anak didik yang memiliki kekuatan keimanan dan juga intelektual, dan juga memiliki kemampuan baik emosional maupun sosial yang baik, sehingga bisa menjadi pemimpin bangsa kita di masa yang akan datang, yang senantiasa dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Haji Aris Tobirin MSI yang telah memberikan sambutannya. Dan beliau, Bapak dan Ibu, Pak Aris Tobirin ini merupakan Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota Yogyakarta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penjelasan program sekolah. Adapun yang akan menyampaikan program sekolah tersebut adalah Bapak Haji Saijan SAG MSI, Kepala SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Untuk itu kepada Bapak Haji Saijan SAG MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, karena lanjutan sehingga tidak perlu kami menyampaikan dari awal, sehingga waktunya memang lebih efektif. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan share terkait dengan masalah SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Saya mulai dari sedikit sejarah, gitu ya, biar nanti juga Bapak dan Ibu pirsa terkait dengan keberadaan dari SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Namun demikian, sebelumnya kita juga perlu sampaikan bahwa saya termasuk yang diberikan amanah oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Ini sudah cukup lama sebetulnya menjadi kepala sekolah. Seandainya dikalkulasi itu sudah 23 tahun menjadi kepala SD Muhammadiyah. Dari tahun 98 sampai 2000 kami diberikan tugas di SD Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur. Kemudian tahun 2001 sampai 2005 kami diberikan amanah di SD Muhammadiyah Karangwaru, Yogyakarta. Kemudian tahun 2005-2015 selama 10 tahun kami diberikan amanah di SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. Dan tahun 2015 sampai sekarang kami diberikan amanah di SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, di SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta kami dibantu oleh banyak wakil kepala sekolah dalam rangka
untuk menahkodai SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Mungkin bisa dipirsani dari wakil yang paling berbobot itu ada beliau Bapak Tugimin, sarjana hukum Islam, beliau selaku Wakahumas. Kemudian di sampingnya ada Pak Yudi Jauhari, sarjana komputer, beliau selaku wakil kepala sekolah bagian Litbang dan IT. Sampingnya lagi yang begitu langsing sampai sekarang bebannya 55 kg, Pak Sulhan Jamroji, ini sekarang posisi ada di Gunung Kidul sebagai waka agama. Kemudian Pak Soleh Santoso yang penampilannya seperti Ustadz, beliau koordinator kelas 6 atau waka bagian sukses kelas 6. Kemudian sampingnya Pak Imam Mukhlas, beliau waka Sarpras. Kemudian paling pinggir adalah Pak Dedi Adiaksa, beliau adalah wakil bagian pendidikan dan pengajaran. Kemudian Bu Elis Triwinarni, saya carikan yang langsing karena bagian keuangan, itu ya. Demikian yang sebelahnya yang mirip dengan cover girl tahun 96 adalah Bu Susiana, sarjana pendidikan keolahragaan, kan begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lihat sekarang untuk wali kelas 1, nampaknya Pak Gatot tidak pangling dengan wali kelas 1A gitu ya. Ini ada ya dari pinggir dulu. Ini dari pinggir ada calon lurah Gunung Kidul, sekarang sementara menjadi wali kelas 1E, ada Bu Tri Rohmani. Kemudian di samping yang berdiri atau jumeneng itu koordinator kelas 1 Bu Beta Pusdikawati, ini juga termasuk guru yang berbobot. Kemudian sampingnya ini adalah Bu Dewi Puri Kurniasih yang kalau para ibu dan bapak mirsani sinetron Amanah Wali itu ada Bulik Wiwi, itu ialah Bu Dewi Puri Kurniasih. Kemudian tampil depan itu Bu Gatot sebetulnya, biar Bapak Ibu juga pirsa, itu Bu Imas Masitoh. Kemudian Bu Retno Purwaningsih, itu kalau sudah pakai masker mirip Andin dalam sinetron Ikatan Cinta, begitu katanya. Demikian juga kelas 1 dibantu oleh guru-guru bidang studi itu atau mapel. Di sini ada Bu Lia Suryanto, itu mapel Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Sampingnya tentu kalau dilihat dari wajahnya dan juga tangannya itu memang kalau Driji itu Mucukri begitu ya. Karena Bu Yuli Isminingsih Dwi, kalau dibolak-balik beri guru tari atau bahasa Jawa. Demikian juga senyuman yang paling mereka itu yang paling samping ini karena memang biasa ikut kempo gitu ya. guru penjaskes Bu Susiana gitu ya, yang tadi juga waka bagian kesiswaan begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa SD Muhammadiyah Nitian itu sebetulnya tidak seketika menjadi SD Muhammadiyah Nitian, tapi punya proses yang cukup panjang, bahwa di tahun 2001 tepatnya tanggal 1 Juli bahwa dibukalah SD Muhammadiyah Sapen di Nitian. Jadi semula adalah SD Muhammadiyah Sapen, tapi yang tempat belajarnya ada di Nitian, maka terkenal dengan istilah SD Muhammadiyah Sapen di Nitian. Cukup panjang, hampir 15 tahun dengan nama SD Muhammadiyah Sapen di Nitian. Baru tahun 2015 dengan berbagai kajian, dengan berbagai pertimbangan bahwa SD Muhammadiyah Sapen di Nitian telah siap untuk dimandirikan, dan seketika itu kemudian menjadi SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta, dan juga bersamaan kami telah berakhir diberikan amanah di SD Muhammadiyah Sapen yang kemudian oleh Persyarikatan Muhammadiyah diberikan tugas untuk menjadi kepala SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Tentu awalnya Bapak Ibu yang sudah punya putra kelas 2, 3, 4, 5, 6
bahwa kita dulu menempati gedung SD Negeri Giwangan, ya, yang tentu ada di Kompleks Sultonain, yang gedungnya masih tampak begitu lama dan bersejarah, dan memang tidak bisa untuk dibugar menjadi gedung yang lebih karena itu milik dari Pemkot Kota Yogyakarta, dan sampai sekarang masih kita tempati khususnya untuk siswa kelas 3 dan kelas 5. Di awal Bapak Ibu yang kami hormati, kita baru punya 42 siswa begitu, dan sekarang alhamdulillah sudah kurang lebihnya 696 siswa. Saya kira perkembangan yang cukup menggembirakan. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah tahun 2016-2017 ya sebetulnya itu. Ini yang mana? Yang ya. SD Muhammadiyah Nitian mengikuti akreditasi yang pertama kali. Yang pertama kali saat itu tahun 2016, alhamdulillah pada saat itu SD Muhammadiyah Nitian mendapatkan nilai 97 dengan peringkat A dan mendapatkan peringkat terbaik dan tertinggi sekota Yogyakarta pada tahun 2016, dan mohon doa restunya, mestinya tahun 2001 kita pun juga telah mempersiapkan akreditasi untuk yang kedua kalinya. Semua sudah kita siapkan, tinggal menunggu instruksi dari Disdikpora Kota Yogyakarta, tentu nanti sambil menunggu Badan Akreditasi Nasional. Demikian juga yang kedua Bapak Ibu, perpustakaan kita, perpustakaan Al-Himmat juga sudah terakreditasi A. Gitu. Pada saat itu di Kota Yogyakarta tahun 2018 itu baru ada 3 sekolah. Jadi 3-4 sekolah yang perpustakaannya terakreditasi tahun 2018. Salah satunya adalah SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta, kemudian SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, SD Negeri Ungaran Yogyakarta, dan SD Negeri Golo Yogyakarta. Tentu 2 peringkat atau akreditasi yang dapat A kita perlu syukuri, alhamdulillah, dan kita pertahankan sebagai bagian dari layanan yang terbaik kepada orang tua siswa. Bapak Ibu yang kami hormati, sekolah kita SD Muhammadiyah Nitian sering disebut dengan Munita, sehingga nanti kalau ada kata-kata Munita jangan kaget. Munita itu Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Jadi nama yang cukup cantik, secantik Bapak Ibu gurunya begitu, dan juga semoga secantik prestasinya kan begitu. Kita punya visi terbentuknya pribadi muslim yang berakhlakul karimah, berbudaya, berprestasi, dan juga berwawasan global atau berwawasan lingkungan. Itu nanti menjadi bagian pegangan kita bersama-sama, sebagaimana tadi Pak Gatot di awal menyampaikan ketika serah terima, agar putra-putrinya kita didik bersama, baik di rumah atau di sekolah, agar menjadi pribadi muslim yang berakhlakul karimah, tapi juga berbudaya, tapi juga berprestasi, tapi juga berwawasan lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, para orang tua siswa, seandainya tidak pandemi begitu, kita punya budaya bahwasanya putra putri Bapak Ibu hadir di sekolah pukul 6.40 itu paling lambat, tentu berseragam sesuai dengan jadwal, selalu membawa buku kegiatan, diantar dan dijemput sesuai dengan jalur lalu lintas yang sudah ditentukan. Demikian juga yang E, mengantar dan menjemput wajib memakai pakaian yang menutup aurat. Ini bagian dari budaya sekolah kita, tidak usah khawatir. Bapak Ibu guru, budaya sekolahnya atau pembiasaannya lebih awal. Karena apa? Bapak Ibu guru paling lambat datang di sekolah pukul 6.20 menit. Dan bagi yang piket paling lambat pukul 06.00 menit. Artinya insya Allah Bapak Ibu mengantar putra-putrinya ke sekolah, kami sudah siap di sekolah untuk menerima dan memberikan layanan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu yang kami hormati. Adapun kebiasaan beribadah tentu baik di sekolah maupun di rumah, 5 waktu monggolah sama-sama kita dampingi dalam situasi pandemi. Kami belum bisa banyak untuk
memberikan pendampingan, gitu ya. Kemudian sholat duha, jamaah sholat duhur, ini belajar Al-Quran, dan juga kita ada pembiasaan berinfak dan bersodakoh. Ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati bahwa kampus 4 SD Muhammadiyah Nitian sudah bisa kita tempati. Alhamdulillah gitu ya. Dan sudah dimulai dipergunakan di sana yang menempati siswa kelas 6 dan 2 kelas 5. Alhamdulillah, namun demikian proses pembayarannya masih butuh waktu sekitar 4 tahun ke depan. Sehingga kami mohon kepada Bapak Ibu yang kami hormati menjadi bagian pembiasaan. Nanti setiap pembayaran SPP begitu, jangan lupa disertakanlah infak untuk pembangunan kampus 4 SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Ini alhamdulillah sudah masuk tahun yang kedua angsurannya begitu. Setiap bulan kami harus memberikan ujroh kepada Bank Syariah Indonesia begitu 20 juta. Kemudian setiap awal tahun ajaran tepatnya di bulan Juli secara berjenjang begitu paling tidak sekitar 200 juta kita memberikan angsuran pokoknya begitu. Alhamdulillah selama ini jalan dengan lancar karena dukungan yang luar biasa dari seluruh orang tua siswa. Kita kemas dalam istilah infak surga begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira kita lewati dulu. Ini pembiasaan nanti biar sambil jalan saja. Jawab dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, selama dalam situasi pandemi begitu, tentu dalam keadaan yang serba terbatas, kami mencoba tetap memberikan layanan yang terbaik kepada orang tua siswa. Sementara yang sudah jalan dari mulai tahun ajaran baru tanggal 12 Juli adalah layanan pembelajaran online Zoom. Bisa juga Google Meet, kemudian juga penguatan pembelajaran dengan Google Form maupun juga slide. Demikian juga layanan luring Bapak Ibu, ya ini nanti ada modul pembelajaran. Kemudian juga Bapak Ibu kita berikan program semester, kita juga berikan kalender pendidikan, dengan nanti itu menjadi bagian pegangan kita bersama-sama dalam rangka untuk memberikan layanan secara luring atau secara offline. Dan insya Allah nanti pada hari Senin undangan sudah kita sampaikan secara bergantian, gitu ya. Nanti kita akan memberikan modul promes dan juga kaltik kepada orang tua siswa. Kemudian yang kedua, melihat situasi dan kondisi manakala ternyata statusnya kemudian menurun, maka sekolah akan melakukan program guru kunjung sebagaimana yang telah kami lakukan di tahun sebelumnya. Tentu sifatnya ini manasuka ini bahasanya. Jadi nanti ada pendaftaran kepada wali kelas yang berkenan untuk dikunjungi secara berkelompok. Kita atur waktunya, kita atur gurunya, sehingga juga paling tidak mengurangi kejenuhan dari orang tua siswa dan juga siswa dalam rangka untuk proses belajar mengajar. Nanti juga tempat yang ketempatan juga mendapatkan surat izin dari ketua RT atau ketua RW atau yang disempuhkan yang di kampung itu. Demikian juga sesuai dengan program pemerintah ada tatap muka terbatas, tentu semua menunggu waktu yang tepat. Berikutnya yang ketiga Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga akan membuka konsultasi kesulitan belajar atau konsultasi prestasi belajar. Tadi Pak Gatot menyampaikan, demikian juga Pak Aristobirin, insya Allah komunikasi kita akan kita bangun dalam situasi yang memang masih pandemi, kita programkan. Nanti setiap kelas paralel ada namanya konsultasi prestasi belajar yang kita jadwalkan setiap kelasnya itu nanti 1,5 bulan sekali. Misalnya sekarang kelas 1 kita anggap sebagai konsultasi belajar, berarti nanti 1,5 bulan lagi nanti ada Zoom lagi dengan orang tua siswa. Dalam rangka untuk apa? Untuk membangun komunikasi, kemudian juga menjaring berbagai masalah, berbagai kesulitan sehingga kita juga sama-sama mencari jalan keluar. Itu yang rutin. Tapi andaikan ada sesuatu yang sifatnya accident mendadak, bisa Bapak Ibu nanti konsultasi kepada para wali kelas tanpa menunggu 1,5 bulan.
Bahkan nanti ketika Pak Gatot punya masalah dengan putranya bisa langsung, tidak perlu menunggu kemudian hari berikutnya. Jadi malam harinya juga bisa dikonsultasikan dengan guru kelas satunya. Ini khusus Pak Gatot ini karena Bu Gatot ada di sini kan begitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ada program juga tahfidzul Quran itu ya. Kemudian juga ada tausiah berkala, sehingga nanti kalau kami mungkin sesekali itu selain untuk orang tua gitu ya, kita akan mengirim Zoom atau mengirim YouTube, mohon maaf saja, terkait dengan nanti mungkin pengajian dalam rangka tahun baru Hijriah begitu. Baik untuk orang tua siswa maupun juga untuk para siswanya, sehingga nanti ini bagian-bagian untuk menjalin komunikasi melalui berbagai macam layanan begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah saya tayangkan di pertemuan pengenalan di awal. Saya kira tidak perlu saya bacakan terlalu mendetail begitu, tapi yang jelas Bapak Ibu bahwa putra-putri Bapak Ibu ada kesempatan untuk mengikuti berbagai program-program unggulan di SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Mau Al-Islamkah, kemudian bidang akademikkah, kemudian bidang senikah, bidang olahragakah gitu ya. Insya Allah kita bidang agama kita juga betul-betul garap, bidang seni juga begitu. Ini bidang pantomim sudah jelas masuk di provinsi gitu ya. Demikian juga untuk bidang apa Bu, karate ya? Bidang karate juga masuk di tingkat provinsi gitu ya. Yang lain-lain menyusul sesuai dengan sesuai dengan schedule yang memang muncul untuk lomba-lomba berikutnya. Ya, sabar sedikit, ini ternyata terlalu banyak ya. Bapak Ibu yang kami hormati, gitu, kita sambung saja bahwa selain layanan pembelajaran yang kita berikan baik online maupun juga secara luring begitu, sekolah akan membuka adanya ekstra kurikuler wajib. Ya, nanti kita akan tayangkan ada sekitar 5 ekstra kurikuler wajib yang nanti yang nanti akan dipilih. Jadi anak-anak sementara milihnya satu dulu ya. Jadi selain nanti layanan pembelajaran yang sudah jalan, nanti kita tayangkan ada bahasa Inggris, ada seni lukis, ada seni vokal, ada seni tari, ada tahfidz. Ada 5 dan nanti Ananda bisa memilih salah satu dulu karena situasinya nggih. Jadi yang bahasa Inggris ya bahasa Inggris saja dulu. Nanti ini bagian dari tambahan layanan yang rutin sebagai layanan pembelajaran, sebagai ekstra secara wajib, sehingga nanti Ananda diminta untuk memilih salah satu. Mungkin nanti kalau sudah tatap muka kita akan sajikan lebih banyak lagi. Tapi untuk sementara baru ini yang bisa kita berikan layanan dalam situasi wabah pandemi yang memang sampai sekarang belum usai kan seperti itu. Terus, nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita banyak prestasi-prestasi yang sudah tadi sampaikan, prestasi dalam bidang Al-Islam begitu. Terus langsung saja. Ini juga masih Al-Islam gitu ya. Ini operatornya juga belum makan dari tadi sehingga ini juga berpengaruh nambah. Ya. Dan masih cukup banyak yang lainnya itu. Bahasanya gitu kayak Roma Irama kan, dan masih banyak yang lainnya. Karena kemarin juga sudah sempat kami tayangkan begitu, dan tadi sebagian sudah disampaikan oleh beliau Bapak Aristobirin yang memang sudah kita berikan juga laporan kami terkait dengan prestasi ASPD. Tentu prestasi ASPD juga bukan seketika kita dapatkan, namun demikian proses yang begitu banyak dan panjang begitu, termasuk kita juga berani melakukan tatap muka terbatas dalam rangka untuk persiapan ASPD atau mudahnya ya ujian begitu saja. Ini yang baru saja ini belum lama kita mendapatkan medali emas tingkat nasional dalam rangka sayembara pelajar Pancasila. Ini Mbak Dia Syafarana
setia diri gitu ya. Ini saya kira juga tidak ada celah atau pembatas ketika walau dalam posisi yang COVID kemudian nggak punya prestasi, tetap kita kemudian juga punya prestasi. Itu terus yang lain-lain sudahlah kita anggap sudah saja, enggak apa-apa gitu ya. Jadi yang lain Denny sudah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu yang kami sampaikan begitu terkait dengan masalah gambaran program SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Monggo bersama-sama kita dampingi, kita didik anak-anak kita, semoga menjadi putra-putri kita yang soleh dan solehah begitu ya. Bukan sebatas menjadi hiasan di dunia, tapi lebih jauh menjadi bagian tabungan kita di akhirat kelak gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan masukan-masukan nanti bisa biar berjalan dulu saja lah. Biar jalan dulu, nanti 1,5 bulan begitu kita adakan lagi forum semacam ini, tapi nanti forumnya forum konsultasi, sambil menunggu nanti kurang kami apa dalam layanan. Silakan nanti diinventarisir, bisa dikonsultasikan kepada wali kelas maupun juga kepada sekolah selaku pengambil kebijakan. Demikian saya kira yang dapat kami sampaikan. Kembali saya sampaikan kepada seluruh orang tua siswa, Pak Gatot, demikian juga Ketua Majelis Dikdesmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, matur nuwun dan selamat bergabung di Munita SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, penjelasan program sekolah yang disampaikan langsung oleh Bapak Haji Saijan SHG MSI. Beliau merupakan Kepala SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Saijan SHG MSI. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum acara ditutup, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Aristobirin MSI, Bapak Dr. Gatot Sugiarto, dan seluruh Bapak Ibu wali murid, siswa dan siswi kelas 1A hingga 1E SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.